Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan Technopreneurship kali ini, kita akan membahas tentang regulasi dan peraturan pendirian usaha. Sebelum memulai bisnis, pemilihan jenis badan usaha yang cocok menjadi faktor awal yang penting. Mengapa? Bentuk usaha atau badan hukum usaha menentukan batasan tanggung jawab para pemilik atau pengurusnya terhadap persoalan perusahaan, misalkan masalah utang atau kerugian. Nah, dalam memilih bentuk badan usaha, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, jenis usaha yang dilakukan, entah perdagangan, industri, atau yang lainnya. Lalu yang kedua, ruang lingkup usaha. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Keempat, besarnya resiko kepemilikan. 5, batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan. 6, besarnya investasi yang ditanamkan. 7, cara pembagian keuntungan. 8, jangka waktu berdirinya perusahaan. Dan yang terakhir adalah peraturan-peraturan pemerintah. Masuk ke subbab yang pertama, yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Di satu pihak, pengelola memperoleh semua keuntungan perusahaan, di lain pihak juga bertanggung jawab atas semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Kelebihan bentuk badan usaha ini yang pertama adalah mudah dibentuk dan dibubarkan. Yang kedua, pengelolaan dan proses kerjanya sederhana. Yang ketiga, pemilik memiliki kewenangan penuh untuk mengatur badan usaha dan menentukan berbagai kebijakan. Yang terakhir, tidak perlu kebijaksanaan dalam pembagian laba. Namun, ada juga kekurangannya, yaitu tanggung jawab tidak terbatas, tetapi kemampuan manajemen terbatas. Kedua, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. Yang ketiga, sumber dana hanya terbatas pada pemilik. Dan yang terakhir, resiko terkait kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Bentuk usaha yang kedua adalah firma. Firma merupakan suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firma, semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya baik secara individu maupun bersama-sama terhadap perusahaan ke pihak lain. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama, bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. Apabila salah satu anggota keluar dari firma, maka secara otomatis firma tersebut bubar. Nah, kelebihan dari firma sendiri yang pertama, berjalannya usaha tidak bergantung kepada satu orang sehingga keberlangsungan firma dapat terjamin. Yang kedua, memiliki modal yang lebih besar hasil dari patungan bersama pemilik firma. Yang ketiga, pemilik turut serta menjalankan usaha sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Yang terakhir, resiko firma ditanggung bersama. Pemilik dapat menanggung resiko yang lebih kecil. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV. CV merupakan suatu persekutuan atau organisasi yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dengan jumlah yang tidak perlu sama. Nah, kelebihan dari CV sendiri adalah pendiriannya relatif lebih mudah. Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak, kemampuan untuk mendapatkan kredit lebih besar, manajemen dapat didiversifikasikan, lalu dapat juga kesempatan untuk berkembang lebih besar. Namun tetap ada kekurangannya, yaitu tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan perusahaan tidak terjamin, dan sukar untuk menarik kembali investasinya. Yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan memiliki. Nah, tanda keikutsertaan seorang yang memiliki perusahaan adalah dengan memiliki saham perusahaan.
Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pula andilnya di dalam perusahaan. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Jika perusahaan memiliki utang, maka tanggung jawab pemilik saham hanya terbatas pada saham yang dimilikinya saja. Nah, untuk kelebihan dari badan usaha berbentuk PT sendiri, yang pertama ada kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Lalu terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Lalu saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Kebutuhan modal yang lebih besar akan mudah dipenuhi sehingga memungkinkan perluasan usaha. Lalu juga pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah biaya pendiriannya ini lebih mahal, lalu rahasia tidak terjamin, dan kurangnya hubungan yang efektif di antara para pemegang saham. Yang terakhir ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Nah, status pegawai pada BUMN adalah pegawai negeri. Nah, BUMN sendiri ini ada 3 macam, yaitu ada Perjan, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, biasanya Perjan ini berorientasi pelayanan kepada masyarakat sehingga selalu merugi. Lalu ada juga Perum, adalah Perjan yang sudah diubah, tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tapi sudah profit oriented. Lalu yang terakhir ada Persero, berbeda dengan Perjan dan Perum. Tujuan utama didirikannya Persero adalah mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada publik. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu izin usaha bagi UKM. Berikut adalah macam-macam surat apa saja yang umumnya dibutuhkan dalam mendirikan usaha. Yang pertama ada tanda daftar perusahaan. Nah, TDP ini dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan atau Kanwil Perdagangan setempat. Pendaftarannya paling lambat dilakukan 3 bulan setelah menjalankan usaha. Dan jika usaha masih berjalan, maka setiap 5 tahun sekali wajib melakukan daftar ulang. Yang kedua ada izin penggunaan tanah. Izin ini dikeluarkan oleh kantor agraria setempat setelah izin pembebasan tanah dimiliki. Lalu yang ketiga ada izin mendirikan bangunan atau IMB untuk usaha dan perluasan. IMB ini dikeluarkan oleh Pemda melalui Dinas Pengawasan Pembangunan Kota. Nah, persyaratannya adalah bangunan yang didirikan sesuai gambar yang telah disahkan oleh Kepala Dinas. Selain itu, pelaksanaan pembangunannya tidak mengganggu tempat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu yang keempat ada izin gangguan. Hampir semua pengajuan izin selalu dimintakan untuk disertakan izin gangguan. Izin ini harus dimiliki oleh setiap badan usaha, terutama usaha yang kegiatannya menjadikan wilayah sekitarnya menjadi ramai karena dikunjungi banyak orang atau menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu. Izin ini juga harus diperbarui setiap 3 tahun sekali apabila usahanya masih dilanjutkan. Lalu yang kelima ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Setiap usaha perlu mendapatkan SIUP yang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan dan mengisi formulir ke pemerintah daerah melalui kantor perdagangan setempat yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang diperlukan. Lalu yang keenam ada izin-izin dari kementerian. Izin dari kementerian dikeluarkan oleh tiap-tiap kementerian yang membawahi bidang usaha yang dijalankan. Misalnya, usaha pengolahan hasil pertanian wajib didaftarkan ke Kementerian Pertanian. Apabila menyangkut makanan, minuman, dan obat-obatan, maka harus meminta izin ke Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Yang terakhir ada izin memasang papan nama atau reklame. Pemasangan papan nama berukuran kecil atau spanduk kecil memang tidak membutuhkan izin. Akan tetapi, untuk memasang papan nama seperti papan nama usaha, reklame, dan neon box yang berukuran cukup besar, baik di tempat usaha maupun di tempat umum, di jalan,
diperlukan izin. Nah, izin tersebut dapat diperoleh dari pemerintah daerah setempat. Masuk ke subbab yang ketiga, yaitu aspek hukum dalam perusahaan rintisan. Nah, bentuk usaha bagi perusahaan rintisan ini tergantung pada kebutuhan dari masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, bentuk badan usaha apakah yang paling cocok untuk perusahaan ini? Nah, dilansir dari Direktur Pengembangan dan Bisnis EasyBiz, perusahaan yang bergerak di bidang layanan pendirian dan pengurusan izin badan usaha, Leo Faraitodi mengatakan, badan hukum yang paling cocok untuk diterapkan oleh para startup bisnis adalah perseroan terbatas. Kenapa? Karena yang pertama, badan hukum berbentuk PT cocok untuk startup bisnis lantaran harta atau aset pribadi tidak akan bercampur dengan aset PT. Yang kedua, PT juga lebih profesional dan bonafit, terutama ketika akan melakukan ekspansi bisnis dengan pihak ketiga. Yang ketiga, PT juga bisa menarik investor untuk menanamkan sahamnya pada startup bisnis karena sahamnya bisa dilepas meski belum memperoleh laba. Yang keempat, saat terjadi kerugian atau terjadi tuntutan hukum di kemudian hari, tanggung jawab pemegang saham pada PT hanya sebatas pada saham kepemilikan yang dia sertakan dalam ADART. Sedangkan pada jenis badan hukum lainnya seperti CV, pertanggungjawaban para pihak ketiga ada sengketa atau kerugian bisa saja terbawa sampai ke harta pribadinya. Namun, tetap saja terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan badan hukum berbentuk PT sebagai pilihan startup bisnis. Yang pertama, modal dan pemegang saham. Nah, PT ini pada dasarnya adalah tempat pertemuan modal-modal. Dalam PT, para pemegang saham diwajibkan menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dasar sesuai dengan kesepakatan porsi saham yang disepakati. Jika pemegang saham dalam satu PT terdapat suami istri, maka perlu ada syarat yang mesti dipenuhi. Pasangan suami istri itu harus sudah melakukan perjanjian pemisahan harta terlebih dahulu, atau kalau tidak ada perjanjian tetapi bersikukuh ingin menjadi pemegang saham, harus ada pihak ketiga yang bertindak sebagai pemegang saham. Yang kedua, jenis dan bidang usaha. Dalam sebuah PT harus tergambarkan apa saja yang menjadi core business atau bidang bisnis inti. Sebab jenis dan bidang usaha ini akan dicantumkan dalam akta perusahaan. Core business yang akan dijalankan perlu dimasukkan dalam anggaran dasar. Yang ketiga, ada alamat dan domisili perusahaan. Penentuan domisili perusahaan akan terkendala jika kita tidak mengetahui masalah peraturan zonasi. Cara untuk melihat aturan zonasi di setiap wilayah bisa melalui kelurahan setempat. Yang keempat, legalitas dokumen. Ada sejumlah dokumen dasar yang harus sudah dimiliki oleh startup bisnis, antaranya SKDP, NPWP, SKT, SIUP, dan TDP. Selain dokumen dasar di atas, masih ada kemungkinan dibutuhkan dokumen tambahan lainnya yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakukan. Yang kelima, ada kepatuhan. Badan hukum berbentuk PT mensyaratkan sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah mengadakan RUPS. Hal ini wajib dilakukan terutama saat PT akan melakukan corporate action. Kalau ada tindakan dalam setahun yang memerlukan persetujuan RUPS, maka hal itu juga harus dipatuhi oleh PT. Hukum sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu sebagai alat pengatur kegiatan bisnis itu sendiri. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar janji serta iktikat baik saja. Lalu, adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum bisnis di Indonesia, diantaranya ada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, ada Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada Undang-Undang Pasar Modal, ada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang lainnya. Masuk ke subbab yang terakhir, yaitu
yaitu pajak bagi usaha kecil dan menengah. Sesuai dengan jenis badan usaha yang dipilih, berikut adalah ketentuan minimal perpajakan yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama untuk jenis badan usaha perorangan, firma ataupun CV, yang dibutuhkan adalah SPT pribadi. Lalu ada juga nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang persyaratannya adalah fotokopi akta notaris pendirian usaha dan perubahan terakhir. Lalu ada juga fotokopi KTP pemilik usaha, lalu surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang. Yang kedua, jenis badan usaha berbentuk PT yang akan mendapat fasilitas apabila memenuhi kriteria yang pertama, yaitu wajib pajak badan, yang artinya wajib pajak orang pribadi tidak mendapatkan fasilitas. Lalu yang kedua ada peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari atau sama dengan 50 miliar. Baik, sekian pembahasan Technopreneurship tentang regulasi dan peraturan pendirian usaha. Sampai jumpa di pembahasan Technopreneurship selanjutnya. Terima kasih.